Ya. Oke Bu, saya panggungnya di sana ya Bu. Ini beda pengajarannya, ini modelnya agak berbeda jadi tidak. Yang di huruf E mau saya gunakan untuk panggung. Nggak apa-apa, ibu-ibu di situ aja nggak apa-apa. Ya. Pak Saiful yang menuju ke sana aja. Siap. Sumangga niki dumateng penceramah mangken wonten ing papat Dampar Kencono. Tulisan Majenang niki. Monggo ingkang ngersakaken live streaming wonten ing santri berkemajuan niki. Ning kameraman Sultan ya. Monggo dibukain Pak Saiful menyapa dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan toko belum jawab salam saya, ya. Saya ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu bisa menghadap saya Bu. Yang menghadap mobil berbalik badan bisa enggak nggih? Ya. Alhamdulillah wa syukrillah wa na'udzubillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati para alim, para ulama, para pejabat Kecamatan Majenang, pada Bapak Polisi yang baik hati, pada teman-teman Kokam yang setia mengawal kita, pada Kepala AUN, Ketua Ranting, Jamaah Muhammadiyah Aisyah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Alhamdulillah. Ini ciri-ciri yang beriman itu ketika mau datang bulan Ramadan yaitu bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, situasinya agak berbeda nggih. Tadi juga saya sempat bingung panggungnya di mana. Ini maaf yang duduk di sini agak terusir tadi ya. Tadinya saya mau panggung di sana tapi ada saran harus di sini. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang masih ada di jalan, insya Allah nanti sekitar 2000 sampai 3000 jamaah kita akan pawai ta'aruf bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini Pak Haji Maskur sudah menyiapkan live streamingnya. Ada pertanyaan nggak Pak Maskur? Yeah. Kita dialog interaktif aja Pak, karena situasinya seperti ini. Bapak Ibu, perkenalkan ini Pak Saiful Anam, Ketua PSM kita yang hari ini mengadakan pengajian akbar dalam rangka bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini ada pertanyaan dari warga masyarakat Pak Saiful. Oke silakan Pak Masur, pertanyaannya apa? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dadakan juga boleh, ini boleh, dari siap. Banyak kiai di sini. Iya, banyak kiai. Ya. Kalau yang bisa tanya-tanya, yang bisa jawab boleh ikut jawab ini. Pak Saiful, ini kita sering berpikir, sering merenung, sering kadang bertanya pada diri sendiri dan pada siapa ini ya. Kenapa kok kita mesti berpuasa? Kok kenapa ada puasa? Bukankah puasa itu ya kalau ada orang dulu pernah mengatakan puasa itu kan mengurangi kinerja, mengurangi produktivitas, bahkan bisa menyebabkan orang jadi lemes, kurang gizi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak Saiful ini. Oke, terima kasih. Pertanyaan mewakili jamaah ya. Mengapa kok kita melakukan puasa? Tidak hanya kita dok Bapak Ibu, ternyata puasa itu dijalankan oleh umat-umat sebelum kita dulu. Kutiba alaikumusiyam ya. Di zaman Nabi Adam sudah ada puasa. Di zaman Nabi Yusuf ketika jadi menteri juga puasa. Nabi Musa juga puasa. Nabi Isa juga puasa. Tidak hanya nabi-nabi juga. Ya, di luar agama Islam juga pada puasa. Mahatma Gandhi untuk memenangkan
melawan Inggris dia puasa 21 hari. Cuma puasanya agak berbeda ya Pak Bu dengan puasa kita. Oke, cuma puasa Pak. Gajah Mada, tahu Bapak Ibu Gajah Mada? Tahu? Kenal Gajah Mada? Kenalan di mana? Patih Kerajaan Majapahit yang dulu terkenal menguasai wilayah Indonesia dulu. Dia itu puasa tidak makan gula kelapa, ya, puasa mutih gitu kalau orang dulu itu ya. Itu melakukan sumpah palapa. Nah, itu wujud puasanya Gajah Mada di Indonesia seperti itu. Contohnya. Jadi semuanya puasa Bapak Ibu. Semuanya puasa. Kenapa ya? Memang penting sekali puasa itu. Bahkan tidak hanya politisi ya, pemikir seperti Sokrates, kalau Bapak Ibu belajar filsafat, Plato, orang ahli filosof itu puasa supaya dia mendapatkan intuisi, mendapatkan suatu pemikiran-pemikiran baru, dia itu melakukan puasa. Ini, jadi semua orang melakukan puasa, cuma caranya berbeda-beda. Kalau orang Islam puasanya sudah dijelaskan dalam fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa orang puasa? Satu, karena kewajiban. Yang kedua, karena kebutuhan. Yang ketiga, karena cinta. Nah, ini Bapak Ibu masuk yang mana? Apa ketiga-tiganya itu? Yang pertama, orang puasa itu karena kewajiban. Ya, kalau orang Islam sudah jelas ya, di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apal semua nggih? Ini kewajiban kita. Karena kewajiban ya harus dilakukan. Ya, itu kewajiban. Yang kedua, karena kebutuhan. Orang melakukan puasa karena kebutuhan, Bapak Ibu. Puasa itu perintah Allah, dan ketika Allah perintah pada orang beriman, pasti manfaatnya besar sekali untuk manusia. Jadi Allah itu tidak asal perintah. Setiap perintah Allah pasti manfaatnya besar sekali. Ya, sholat pasti bermanfaat, zakat pasti bermanfaat, puasa juga pasti bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa dari individual dan sosial. Individual apa Pak? Secara pribadi. Secara pribadi itu dengan puasa itu kita akan mendapatkan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Sehat fisik, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Kata dokter, kalau nggak percaya ya tanya dokter ya, bahwa puasa itu akan membuat lambung kita sehat. Puasa itu bisa merendahkan kolesterol, puasa itu bisa menstabilkan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Bisa di-googling lah manfaat puasa dari sisi kesehatan. Yang kedua, manfaat puasa dari sisi mental ya. Ini penting sekali Bu. Orang yang puasa itu orang yang punya daya lenting, tahan banting, bisa mengendalikan diri. Ini penting sekali dalam mengarungi kehidupan. Orang yang tahan banting, berani lapar-lapar, berani menderita dulu untuk memperoleh kebahagiaan. Ini mental yang harus kita bangun. Ya,
Karena orang yang bahagia itu harus siap untuk tidak bahagia dulu. Betul Bapak Ibu? Kalau kita ingin bahagia harus siap tidak bahagia dulu. Betul? Jangan berpikir orang bahagia terus, senang terus, itu tidak. Hidup manusia itu harus berjuang dulu baru merdeka. Berlapar-lapar dulu baru berbuka. Berani belajar keras. Ini bagi pelajar, ya kan? Bekerja keras bagi pekerja. Kemudian akan memperoleh hasil, memperoleh gaji. Itu secara individu, secara mental, spiritual. Spiritual itu bisa, puasa itu bisa menggeser kita yang biasanya buka HP 12 jam bisa bergeser Pak Masur ya. Ya. Pak Masur kalau tidak puasa itu membaca HP-nya berapa? 24 jam. 24 jam. Kalau puasa 12 jam. nah, lumayan dikurangi 12 jam loh. Iya, ya, iya. Jadi Puasa itu menahan Pak. menahan untuk baca Quran, untuk zikir di masjid, untuk sholat tarawih, ini bisa menggeser secara spiritual. Itu individual ya. Yeah. Kemudian sosial ini jelas luar biasa Pak Bu. Yeah. Secara sosial itu puasa itu menumbuhkan rasa kesetaraan. Baik itu Pak Camat, Pak Polisi, tukang becak, guru, orang tua, orang muda, semuanya harus puasa. Nggak boleh mentang-mentang saja di bupati kemudian nggak puasa. Tidak, setara sama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tumbuh rasa kasih sayang. Oh ya, saya merasakan yang kenyang-kenyang ini ya Pak, yang uangnya cukup, harus merasakan bagaimana susahnya menjadi orang yang nggak punya, makan tidak jelas. Kalau kita sih insya Allah ada yang untuk berbuka. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak jelas untuk berbuka? Saya tadi pagi membaca di webnya Muhammadiyah itu, PKU Muhammadiyah Bumiayu mengambil, ini Pak Masud mengambil salah satu orang gelandangan di bawah sungai di daerah sana Tegal, dibawa ke PKU kemudian dikasih pekerjaan karena dia tidak punya uang untuk kembali ke Jakarta. Dia dengan istrinya dan 4 balita ada di bawah kolong jembatan, dia ambil di PKU kemudian dirawat. Ini suatu yang luar biasa. Kasih sayang sama manusia tumbuh karena karakter puasa itu. Demikian ya, jadi puasa itu karena kebutuhan. Pertama karena apa tadi? Kewajiban. Yang kedua kebutuhan. Yang ketiga cinta Pak. Pak Maskur, puasa karena cinta nggak pada Allah? Iya, sangat cinta. Cinta ya. Begitu cintanya pada Begitu Allah. cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dunia-dunia lain, agama lain juga ada tuntunan puasa Pak Saiful itu. Iya. Di pewayangan juga ono topo broto. Ben iso sekti mondro gunut ora tapak pasak kalau neng gurendro kudu puasa. Nah, kita orang Islam itu kan puasanya yang disyariatkan yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Ya, berarti karena cinta. Cinta. Ya, karena cinta. Ya. Jadi puasa itu diperintahkan dari Zat yang Maha Cinta, dan kita melakukan puasa untuk Zat yang Maha Cinta. Jadi kita saling, insya Allah kalau kita puasa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani berlapar, berani menahan diri karena Allah, karena cinta kita kepada Allah. Biar saya menderita nggak apa-apa asal Allah senang melihat saya. Itu artinya tingkatan yang paling tinggi. Ada pertanyaan lagi Pak Maskur? Itu tadi pertanyaan kenapa puasa ya. Ini karena puasa-puasa barang sih. Kalau dalam semua aspek niku wong nek kepengin hebat kudu puasa mesti niku nggih pun diterangkan dereng Gus Iful niki nggih Pak Iful nggih. Ibu-ibu pun siap pawai dereng? Pun sarapan dereng? Waduh, dereng sarapan niki. Makanya sarapan kiambak-kiambak nggih. Kula mboten saged ndulangi nggih. Yang kedua pertanyaannya niki Pak Saiful niki kaitannya karo nopo nggih filosofi, esensi, hakikat utawane manfaate puasa niki nggih mau disinggung
titik arep mbok arep dibileni maning napa mboten iki? Esensi puasa. Iya betul. Ya, esensi puasa yang pertama itu imsak. Imsak. 2 tiryak. Tiryak, Pak. Yang ketiga rahmah. Iya. Bu, diulangi, Bu. Jadi pentingnya puasa no, Bu? Yang pertama imsak, kedua tiryak, yang ketiga rahmah. Itu intinya puasa itu apa? Imsak. Imsak itu bahasa Arab artinya apa? Imsak artinya ngerim, Pak. Ngerim, direm. Wong itu direm. Mobil nggak ora direm, tindakan pripun? Belandang, nyekur maring teko. Ya. Jadi imsak itu menahan diri. Pak Maskur, terjadinya perang di dunia, terjadinya perceraian di rumah tangga, terjadinya kerusuhan antar suku ras, itu kenapa? Karena nggak bisa nahan. Karena tidak bisa menahan nafsu emosi, pokoknya menuruti hawa nafsu. Tidak bisa mengendalikan diri. Puasa melatih kita untuk menahan diri, Bapak Ibu. Ini penting. Ya, menahan diri untuk tidak nulis di postingan-postingan yang membuat gaduh. Ya. Menahan diri untuk tidak berbicara yang membuat orang lain tersindir, tersakiti hatinya. Nah, ini kita dilatih di dalam puasa. Itu namanya imsak. Yang kedua apa tadi Pak Maskur? Ingat nggak? Tiryak. Ya. Tulisannya pripun niku, Pak? Ya, ta, ro, ya. Oh iya. Oh. Ini artinya apa, Pak? Tiryak itu. Artinya nopo? Artinya bumai mana? Detoksifikasi spiritual. Oh, ngoten angel. Detox. Jadi apa penetralan, Pak? Netral, menetralkan. Oh iya. Bapak Ibu itu di dalam tubuhnya itu banyak racun, Bapak Ibu. Ya, banyak racun yang harus dinetral. Nah, didetok bahasa orang kesehatannya itu. Ya, kadang-kadang kita banyak racun, Bapak Ibu, di dalam tubuh harus didetok, dikeluarkan semua, ya kan? Lah kalau detoksifikasi secara kesehatan, Pak dokter yang paham. Tapi kalau dari sisi spiritual, puasa. Tuh. Bapak Ibu sering teracuni enggak spiritualnya? Oh jelas ya Pak Maskur ya. Iya. Merasa teracuni enggak? Banyak spiritual? penyakit sedikit, banyak racun. Malah kadang-kadang mencari racun. Racun. Iya. Kalau di madu nggak mau, di racun juga nggak mau ya. Nah. Bingung ya, di racun nggak mau, di madu nggak mau. Maka harus dinetralisir nih Pak. Ya bahasa Arabnya tiryak. Dinetralisir, dinetralkan. Ya lumayan Pak lah. Ya jadi dengan puasa itu nafsu-nafsu bisa kita tekan ya. Paham-paham yang kemarin meracuni kita bisa kita netralkan lagi dengan spiritual Islam. Itu fungsi puasa. Kita kembali ke fitrah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman. Yang ketiga rahmat al-hidayat. Rahmat al-hidayat. Nah, ketua panitianya Pak Rahmat. Rahmat itu artinya ya kasih sayang, ya kasih sayang. Intinya puasa itu kasih sayang pada Allah, pada umatnya, dan umat kita dengan sama umat. Allah itu Bu ngasih janji nanti pada orang yang puasa dengan surga. Sudah tahu surga apa yang disediakan? Surga nyuwune nopo Bu? Surga nopo? Khusus orang yang puasa, yang puasanya berkualitas. Iya. Yang puasa. Yang sebulan nggak pernah HP-an itu bagus. Puasa royan ya. Kok puasa? Pintu surga namanya royan. Itu khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau banyak punya anak lahir di bulan puasa, biasanya namanya royan gitu ya. Iya. Ada yang namanya royan. Ini anak SMI Muhammadiyah, ada yang namanya royan, pinter banget ngapal ke Quran itu. Iya, salah satu andalannya. Ini Mas Arif, bagi yang belum dapat kupon, next sing kepengen uli door prize maring Mas Arif nggih. Pun mau makan, mangke ampun takon. Nih Mas Arif Lazismu. Mas Arif kene bae anu nang belang kene yang belum dapat kupon, ya kan nanti door prize-nya banyak Bapak Ibu.
Doorpressnya banyak sekali. Banyak sekali, terutama dari guru-guru SMK. Tepuk tangan untuk SMK. Tepuk tangan. Alhamdulillah Pak. Ya. Pak, saya selingi ya Pak, SMK Muhammadiyah kita kemarin mendapatkan pengundiannya di SMP Muhammadiyah finishnya di SMP Muhammadiyah. Iya. Ya Mas Arif dia sing jenenge Mas Arif dia senang pinggirku. Ini Mas Arif. Bingung. Lah ini ngelihat dia. Iya. Mas Arif Lazismu. Ya. Saya informasi Pak, intermezzo sebentar ya. Alhamdulillah ini Bapak Ibu kemarin kita di Muswil di Tegal kemarin kita Majinang mendapatkan award sekolah, kita mendapatkan award SMK Muhammadiyah ada 2. Yang pertama siswanya terbanyak se-Jawa Tengah, tepuk tangan untuk SMK. Berapa siswanya Pak? 1.700 lebih, sampai 1.800. Golet seket beangel nggih. Pak Udin sekarang yang sudah daftar berapa ajaran baru? Sudah banyak sekali yang daftar. Luar biasa. Yang kedua banyaknya penghargaan, prestasi. Iya. Ya. Jadi nek tepuk tangan gue SMK terus nganti kesel. Oh, kesel. Ya alhamdulillah ini ya Bapak kita bahagia. Kemarin juga ini nih Pak Saiful ini tonnya dari SMK, ya. Doorpress-nya nanti dari SMK dan dari AUM yang lain. Itu ora oleh karcis, ora oleh doorpress. Engko aja kota. Nggih, pun dumu makan ping 5 niki nggih. Nah, ini Pak, orang yang senang sedekah ya. Iya. Itu juga akan mendapatkan berkah. Ya, betul. SMK Muhammadiyah kan sering bersedekah Pak, ya. Ke AUM yang sedang bermasalah, keuangannya sering kasih ya. Ke anak yatim piatu, anaknya duafa dikasih beasiswa, masjid, pengajian kekini difasilitasi. Ini sedekahnya SMK Muhammadiyah sehingga Allah sayang pada SMK Muhammadiyah, muridnya banyak sekali. Alhamdulillah. Besok Mas Saiful kalau bisa sawalan sambil peresmian aulanya itu ya. Oke siap. Ya. Ngundang sinten nyuwune Bu? Pengennya siapa? Engko digoletno nang Mas Udin. Nek wingi aku usul sih Ustadz Adi Hidayah. Nah, cocok mboten? Ya Ustadz Adi Hidayah enggak apa di lobi coba. Iya, mbok menawane moga-moga bisa nggih. Nek ora bisa ya Pak Saiful maning. Ojo. Ora apa. Lokalan ora payu. Mau balik menjerang wis kondang ora usah kuwatir. Iya. Kalau Ustadz Adi Hidayah itu nanti nggak kuat Pak. Kemarin aja di Jogja yang datang 6.000 Pak. Ora apa-apa. Kuat. Iya. Kudu pasang layar yang banyak di luar SMK nanti kalau ada Ustadz Adi Hidayah dari belakang sampai depan pasang layar nanti. Nanti pengajiannya di SMK, layarnya ada yang di taman juga boleh. Enggak apa-apa. Iya, orang muat Pak. Ya. Lanjut Pak Saiful. Oke. Tadi sampai rahmat apa ya? Ya rahmat. Tadi pertanyaan kedua ya Pak ya. Iya. Esensi puasa yang pertama apa Pak tadi? Imsak. Yang kedua tir ya detoksifikasi spiritual. Bukan TikTok. Detok itu penetralan racun gitu. Kemudian rahmat. Ya, rahmat. Ya, pertanyaan terakhir mungkin Pak, karena waktunya. Ya, jam berapa ini? Jam 7. Oh, saya anak waktu. Kalau siap-siap nih. Jadi pawai hari ini diikuti oleh semua amal usaha Muhammadiyah. Mas Arif nek anak aku niki Pak Saiful diparingi nggih mendan serah. Kalau saya udah bawa. Jadi hari ini seluruh AUM keluar. Di absen kabeh kon pada mangkat melu pawai. Kira-kira berapa yang berangkat ini Pak Panitia? Kira-kira ya 2.534 lah. 2000. Ya orang ngantil hitung dewek. Mobilnya piro? Mobilnya piro? Iya, saking akeh niki Mas Arif nanti orang bisa ngerekap karena bertambah terus ya. Oke. Yang berikutnya kupon nggih. Kula elingaken sing urung mulih umpan kupon maring Mas Arif utawa maring Mbak MC tadi. Ya. Yang berikutnya Pak Saiful ini kan sebentar lagi Ramadan. Oke ya. Insyaallah puasanya mulai tanggal pinten Bu? Tanggal pirah? Tanggal 2. Ya salah puasanya gue tanggal 1 Ramadan. Aja keliru. Ngepasi dilalang esuk tanggal 23 bulan Maret. Nah, badane ki aja seru-seru ya.
kemungkinan beda, siji sawale beda. Makanya wingi anak sekolah sih orang mencantumkan hasil hisab. Nah ini kon dicantumkan nang isor. Soalnya tanggalan kita itu sampai tanggal 29 Pro. Nah, kita harus disiap menyiapkan Mas Saiful ini. Puasa apa gelendang bae wis pokoknya kan kudu mestinya ada yang harus disiapkan nggih. Apa nyiapna umba-umba, apa nyiapna resik-resik, apa nyiapna apa kepriwe apa maring kuburan dan sebagainya. Nah, kita ini menyiapkan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu bulan yang bukan biasa, tapi bulan yang luar biasa. Nah, ini pertanyaannya bagaimana menyiapkan diri kita menyambut Ramadan yang baik itu, Mas Saiful. Ya, pertanyaan sangat bagus. Bapak Ibu sudah siap-siap belum untuk menyambut Ramadan? Sudah, Bu? Dengan apa? Nyiapkannya gimana? Ya, nanggopi. Pak, sudah siap belum Ramadan? Mandan. Ya, siap-siap ya. Siap-siapnya pertanyaan sangat bagus, Pak. Yang pertama, kita agak sedikit ke sufi ya, Pak, ke tasawuf ya. Ini metodologi tasawuf ini, tapi perlu kita ambil juga. Pertama, takhalli, yang kedua tahalli, yang kedua tajalli. Pak Maskur masih ingat apa, Pak? Takhalli, tahalli, tajalli. Ya, ini mungkin agak asing bagi kita, tapi perlu kita sampaikan. Takhalli itu persiapan kita pertama bersih-bersih diri dari nafsu, ya, supaya wadah kita ini harus bersih. Karena wadah itu penting, gelas itu penting bersih, nggak ada racun. Bersihkan dulu wadahnya dari racun. Gelas walaupun bagus tapi ada isi racunnya. Kalau diisi susu jadi susunya beracun, akan mematikan. Maka wadahnya juga harus kita bersih-bersihkan dulu. Itu ya Pak. Takhalli atau tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu banyak sekali ayat yang menjelaskannya. Salah satunya di surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Siapa yang bisa, Bapak Ibu, anak-anak ada yang hafal? Ya, 50.000 sini anak-anak yang hafal. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Siapa yang siap? Ayo, 50.000. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, pertama bersih-bersih dulu. Siapa yang hafal sini? 50.000. Kalau nggak ada anak-anak ya anak-anak sing jenggoten ya apa-apa sini. Sini. Sambil nunggu teman-temannya masih di jalan ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang di jalan nih karena jauh nih. Siapa namanya? Naik. Amel. Belajarnya di mana, Mbak Amel? SMK Muhammadiyah Majenang. SMK Muhammadiyah Majenang, kelas 10 RPL 3. 10 RPL. Oke, apa? Surat Asy-Syams? Insya Allah. Coba, ini anak modok enggak? Nggih. Oh, modok. Sandarnya Ustadz Maskur, silakan. Saya dengarkan bacaan Wasyamsi wa duhaha. Monggo, Mbak Amel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza jallaha wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tajalla. Alaha, jangan keseluruh dengan ini wallaili idza yaghshaha wan nahari idza tajalla wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza. Oke. Ulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha kadzabat samud wa adun bil qari'ah. Bahasanya beda. Kadzabat samud bitagwaha Idzin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Hafal ya Mbak Mel, cuma ditonton Bapak Ibu jadi agak grogi gitu ya. Hafal sebenarnya, sudah hafal berapa juz Mbak Mel? Insya Allah 5. Sudah 5 juz, tepuk tangan Mbak Mel. Ya, karena sudah banyak hafal kadang-kadang overlapping ya. Beda kalau dia sing hafal wasam sitro ya hafal, wong tidak hafal memang wasam sitro. Mbak teruskan lanjutkan ya. Iya. Dilanjutkan Mbak Mel hafalannya. Kalau bisa ditarget 30 juz. Nanti kalau 30 juz kuliah gratis Bapak Ibu. Seperti ada santri di Darul Ulum yang kuliah gratis ya di kedokteran UMZ gratis karena hafal Al-Qur'an. Ya, walaupun sekolahnya di SMK fokus menghafal ya, nanti insya Allah bisa lanjut kuliah gratis di sekolah Muhammadiyah maupun di negeri. Ya, terima kasih Mbak Amel ini sebagai luar biasa. Tepuk tangannya mana? Mbak Amel sudah hafal 5 juz nih. Ya kan? Gitu Pak, masih ada lagi enggak? Yang dilihat ya. Oh, boleh. Pulang mau baca surat apa? Mau? Berani? Surat apa? Surat Asam mau? Asyam lagi, ulang lagi ini. Qad aflah man zakah, kan? Ya, Asyam lagi biar hafal. Ini siapa namanya? Hah? Maknya Isa. Kelas berapa? 4 mana? Yang Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah mana? Program Tafid. Coba Mbak Isa. Coba Asyam diulangi ya. Ini agak berdiri nih biar jelas. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa arhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa adqaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzin masroba faqala lahum rasulullahi naqatallahi
suqiyaha fa'adabuhu fa'akbaruha fadamdama alaihi rabbuhum bidam bih fasawaha wala yakhafu uqbaha. Tepuk tangan tuh Mbak Isa. Putranya sinten Mbak Isa? Putranya sinten? Putranya siapa? Oh, putranya Pak Maskur. Aduh, ini modus gitu ya. Ya lumayan lah ya. Selamat ya Mbak Isa. Hafalannya ditambah lagi, sudah berapa juz? Sudah berapa juz? 2 juz. Aduh, anak kecil sudah hafal 2 juz, tepuk tangan Pak, Bu. Ya, Bapak Ibu sudah berapa juz? Ya, cuma kalau di depan publik memang agak beda ya Bu ya. Saya sendiri kadang-kadang sering lupa kalau di depan orang banyak gitu. Perlu mental, perlu latihan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Isa. Ini luar biasa dari Pak Mas. Mau minum dulu Pak Saiful? Oke, siap. Iya. Terima kasih, tepuk tangan ini buat Keja ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati, jam pinten nggih? 17. Berarti kira-kira 15 menit lagi, 10 menit lagi persiapan Mas Rahmat, Mas Udin, Mas Imam, Dewane mriki, Mas Dewan men keton ngene jujur-jujuran wae lah nggih. Ya suka nyalon maning ora? Iya. Niki mau nerangaken Pak Saiful tentang apa niki persiapan menyambut Ramadan. Persiapan Ramadan. Iya, ini mantan di Banterna Pak Saiful waktune pun dalamane ya. Jadi perlu pembersihan, bersih-bersih nggih. Wow. Resik-resik Umar, resik-resik awak, resik-resik niku rukuhe sing wis 3 wulan ora dikumbah ya dikumbah nggih. Klamite jabang bayi rukuh. Masya Allah, 3 bulan ora dikumbah, jadi alasannya kata jenggone sedelat rok. Sajadahe dikumbah. Kula termasuk sing ora seneng nganggo sajadah. Kula niki nggih pribadi nek ana sajadah, nek ana kesempatan tak singkirna. Kecuali dadi imam ya. Soalnya kadang-kadang sajadah malah kotor. Nggih. Setengah tahun ora dikumbah. Malah kain nang musola setahun pisan menjelang Ramadan. Jadi nek sujud gue wain-wain karo watuk-watuk. Malah kadang-kadang anak sing nempel nang bathuk karo nang irung. Gue berarti ora resik-resik ya. Ya arep resik-resik maring kuburan ya kena. Cuma itu kan tidak mesti menjelang Ramadan. Resik ya. Ya, masih kuat ya listriknya Mas Udin. Bikin soak tadi madan mundur nggih. Monggo lanjut Pak Saiful wis ora kuat. Asli nanti bersih Pak. Takhol nih jadi ya Pak untuk mempersiapkan puasa yang pertama takhol nih bersih-bersih jiwa kita. Karena nafsu kita itu bahaya Pak kalau nggak dikontrol ya, nggak dibersihkan. Ada nafsu-nafsu yang harus kita bersihkan Bapak. Samping juga ada nafsu yang baik lah. Nafsu yang baik harus kita tingkatkan, nafsu yang jelek kita tekan. Nggak bisa kita hilangkan, nggak bisa, tapi kita bisa ya tekan supaya tidak merajai dalam hidup kita. Nafsu yang baik terus ditingkatkan. Nafsu yang baik apa? Nafsul malaikat. Malaikat itu apa? Kepatuhan, patuh pada Allah terus kita tingkatkan. Nafsu ilahiyah, malaikat dan ilahiyah. Nafsu ilahiyah itu apa? Nafsu yang terkait dengan kecintaan kita kepada Allah. Memahami apa yang dikehendaki Allah, kemudian kita berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang dicinta Allah. Allah cinta sholat, Allah cinta kita membaca Al-Quran, Allah cinta kita ngaji, kita lakukan terus ya. Allah cinta sholat malam, kita lakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu contoh yang bagus. Yang tidak bagus ditekan supaya wadah kita itu bersih, gelas kita itu bersih. Apa itu? Pertama nafsu syaitoniyah, kedua nafsu bahimiyah, yang ketiga nafsu sabu'iyah. Nafsu syaitoniyah, setan itu perusak ya, yang biasanya sering buat status yang membuat gaduh di masyarakat tolong dihentikan ya. Kata-kata yang sering menyerang orang, membuat orang sakit hati dihentikan.
Itu karena itu nafsu setan. Ya, kadang setan kan begitu Bu. Ya, pertama iblis setan itu kan mengganggu Adam di surga dengan caranya itu. Dia menderita nggak apa-apa, yang penting Adam ke dunia, nggak ada di surga. Ini sifat iri dengki setan itu. Nah, ingin membuat kerusakan di muka bumi, bukan kedamaian. Itu ditekan. Jangan lakukan itu, bersihkan syaitonnya. Kedua, bahimiyah. Bahimiyah itu hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Buas. Bukan Pak, hewan ternak bukan buas. Hewan ternak itu pekerjaan makan, minum, tidur, seks. Hardolin. Ya. Hardolin, dahar, Dolan karo ulin ya. Pokoknya kalau binatang ternak itu isinya ya mangan, nelek, turu, hubungan seks, ya kan? Wes, anggar kita tiap hari hanya cari uang terus untuk kebutuhan perut kita, kemegahan kita, mencari ekonomi kita, kemudian kita mencari perempuan yang cantik di mana-mana, ya kan? Menjelajah, mencari yang kira-kira kita senang, kita melakukan hubungan, itu namanya seperti bahimiyah, binatang ternak. Itu nafsu kalau kita biarkan akan menjadikan kita asfala safilin, jatuh terjerembab, menjadi makhluk yang paling hina. Kalau setan, kalau binatang ternak seperti itu wajar karena nggak dikasih akal. Tapi kalau misalkan dikasih akal, ya. Yang ketiga itu nafsu sabu'iyah. Sabu'iyah itu nafsu galak, binatang galak. Ya, inginnya menang sendiri, menyerang orang lain, ya kan? Pendapat orang lain salah semua, pendapat saya benar, semua masuk neraka, saya masuk surga. Wah, katanya surga nih dewi, gitu ya. Itu namanya nafsu bahimiyah. Nggak sadar, kadang-kadang kita juga kena itu, karena merasa alim, ya, merasa paling hebat. Semua fatwa dianggap salah semua. Yang masuk surga cuma kelompok saya, ini salah. Ini nafsu bahimiyah. Awas, hati-hati. Tidak hanya orang awam yang kena virus ini, tapi kita sebagai orang aktivis agama juga sering kena nafsu bahimiyah ini. Harus ditekan. Kalau tidak ditekan, hancur. Nafsu syaitoniyah, bahimiyah, sabu'iyah. Ya, itu tahalli. Setelah kita bersihkan jiwa kita itu tahalli. Tahalli itu kita isi dengan iman dan amal soleh. Baca Quran. Siap-siap nggih, baca Quran, Qurannya dibuka-buka lagi. Nah, kalau sudah disimpan baik Quran ini nang lemari nanti brudulen. Ada yang belum pernah dibuka itu Pak Jabul mas kawin dulu. Jadi eman-eman. Bukti cintaku padamu, Qurannya tidak aku buka. Wah, keliru nggih. Kenjang dibuka. Bukti kita cinta pada Al-Quran itu apa Pak Masud? Ya baca, pahami, amalkan, dakwah. Itu bukti cinta. Tidak hanya baca tok enggak berusaha paham ya salah. Tidak berusaha menghafal juga ya semampu kita lah Pak ya, menghafal Quran tadi anak-anak ada yang 25 juz. Kalau kita nggak bisa yang tematik ya nggak apa-apa, yang penting ada usaha untuk menghafal semampu kita. Itu Pak ya. Isi tahalli dengan iman dan amal soleh. Kemudian ini sambil jalan, TK PAUD yang belum dapat tiket door prize menghubungi Mas Arif Lazismo di Air Mancur. TK PAUD belum pada ambil, tolong dicolek ya. Untuk TK PAUD dan Bapak Ibu yang ini SMK apa anu megang door prize. Oh ya, Bali Gondong kok bisa balik gak dia ya, luar biasa. Terima kasih Mas Rahmat ya. Tidak diduga-duga mau naik door prize siapa gitu. Ternyata semua guru SMK bawa door prize. Isinya gua apa orang ngerti ya. Pak Rahmat, laporan kira-kira yang hadir hari ini berapa ya? Kemudian door prize-nya apa saja ya? Berapa minimal ya? Ini belakang sampai mana ini parkirnya? Kita parkiran mobilnya sampai mana ini? Terus rutenya kemana? Jadi jelaskan nanti deh Pak Rahmat deh. LB mengana ya? Berarti orang kerungu pengajiannya ya?
Wah, wah. Tapi bisa live streaming ini masih saya di channel Santri Berkemajuan. Sudah saya share di Muhammadiyah. Oke Bapak Ibu. Cinta kepada Muhammadiyah buktinya yang mangkat siki ya Pak boleh ya. Makasih Mas Imam. Ini lah. Ini Pak Dewan sini Pak Dewan. Ini Mas Dewan. Kenalan sini. Nenek. Aku biasa nganggo klambi biru kok. Ini Pak Imam itu kalau di Muhammadiyah nggak mau disebut Pak Dewan. Oh iya. Imam bae lah. Imam. Iya. Imamun adil. Iya kalau di komunitas kita jadi kader kita. Iya. Manut karo Dewan. Manut karo Dewan. Iya. Orang manut ilamat. Kok beraku nang kantor ya. Omong maring Mas Topik Nur Hidayat. Aku siki wis wawuh. Ya. Lanjut monggo Pak Saiful. Takhalli bersih-bersih jiwa, tahalli diisi dengan iman dan Islam, tajalli. Baru kita itu menyatukan diri kita dengan Allah. Kehendak Allah itu inginnya kayak gini. Ya, terus kita bisa menyesuaikan. Oh, Allah cinta pada orang yang senang berjamaah, kita selalu berjamaah. Allah cinta pada kita yang selalu menjaga kesatuan persatuan, kita jaga kesatuan persatuan. Itu tajalli itu Pak. Artinya menyatu antara jiwa kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak Mas Nur yang bisa saya sampaikan. Jadi yang harus kita persiapkan dalam puasa itu yang pertama takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu artinya bersih-bersih dari virus nafsu-nafsu jahat. Kedua, kemudian tahalli kita isi dengan iman dan amal soleh, ilmu termasuk. Yang ketiga, kita satukan jiwa kita dengan Allah. Apa yang dikehendaki Allah kita coba sesuaikan sesuai kemampuan kita lakukan. Demikian Pak Mas Nur. Terima kasih Pak Saiful yang sudah menyampaikan tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai bekal menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tadi mengenai mengapa kita berpuasa, tentang esensi puasa dan bagaimana menyambut bulan Ramadan. Yang belum disampaikan Pak Saiful banyak di medsos ya. Klik bae nang Google menyambut bulan Ramadan apa baik. Tadi yang disampaikan Pak Saiful banyak yang tidak ada di medsos itu. Dan nanti kelengkapan kekurangannya bisa dilanjut di pengajian-pengajian yang lain ya. Pengajian mengko berarti juga ada pengajian maning, mengko bengi ada pengajian maning, juga ada pengajian maning. Samben dina ada pengajian sama dina. Iya, laris mubaliknya Pak Saiful sudah, Pak Muslihun tadi malam juga yang isi, Kiai Haji Masbur Makmur membengi yang isi, Pak Kiai Sarkali wingi yang isi, wis pokoknya menjenang gudangnya mubalik ya. Insya Allah juga hari ini kita mengisi ya Pak Saiful. Ya, saya di Wanarja Melembong. Ya, saya setelah ini nanti saya ke Meluwong, tapi insya Allah akan ikut Hanafa dulu. Setelah itu saya pamit mau ke Meluwong. Pak Mas Nur mungkin di SMP Muhammadiyah ya. Ya, saya di PCM Wanarja. Mohon doanya ya. Bagian ngisi pengajian akbar PCM Wanarja. Hari ini juga. Nanti tidak bisa ikut sampai selesai Mas Rahmat, Pak Sendot. Saya kira itu nanti hal-hal lain pengajian yang lain bisa diikuti yang lain ya. Mbok kurang pengajiannya kayak malah. Nah, yang penting hikmahnya gitu nggih. Saged ketemu, tambah rezeki, panjang umur, barokah selalu. Jenenge persiapan ibu-ibu ki mau ana pertanyaan Mas Rahmat. Kasih odong-odongan wis disewa purung aku sing milu ndi ana sing kaya kowe kepriwe kowe. Jadi ana sing mangkat pengajian pro, orang ngerti arep apa wae. Nah, yang kira-kira golet. Kalau yang belum bisa ikut Pak Sentot nggih. Sudah ada penumpangnya belum Pak Sentot? Nah, ya kalau misalnya masih ada silakan kira-kira bisa melu sapa. Kalau bisa ikut semuanya nanti finish di SMP Muhammadiyah. Tadinya mau dialog ada Carefree Day hingga hari ini tidak. Tadi malam malah ketemu panitia Carefree Day. Oh, gara-gara gue malah kebeneran dong. Ada maling alun-alun bae malah jadi ramai Carefree Day nih kayak gue Pak Sentot. Waduh, wis kurang sewengi aku ya rawani. Kalau kurang 2 hari saya mungkin bisa. Ya. Terima kasih, mungkin ditutup dulu Pak Saiful. Cukup ya. Ditutup dulu nggih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Amin. Minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful 6 MPD
yang sudah menyampaikan tausiahnya.